어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati dari kelas manajemen C22 dengan NPM 10 12 11 66. Saya di sini akan sedikit memaparkan beberapa materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu ada Ibu Dini Uluwiyah MPD yang telah memberikan saya ilmu yang sangat bermanfaat dan untuk teman-teman semua. Mari kita bahas satu persatu materi yang akan saya paparkan. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada ma'rifatullah. Ma'rifat menurut bahasa Arab itu artinya adalah mengetahui. Nah, jadi ma'rifatullah itu secara bahasa berarti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajiban dan tuntutan yang paling utama dalam Islam. Nah, dalam ma'rifatullah ini ada beberapa cara untuk mengenal Allah atau ma'rifatullah. Yang pertama itu jalan yang dilalui bukan atas petunjuk Islam, al-hawas, panca indera, dan akli atau akal pemikiran. Karena tidak diikuti dengan keimanan terhadap hasil pencariannya itu, timbullah prasangka dan keraguan-raguan atau al-irtiyab, dan pada akhirnya membuat mereka menjadi kafir. Nah, dan yang kedua itu jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam, jalan mengenal Allah. Telah Allah tunjukkan melalui pedoman kita yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, materi yang kedua itu ada jalan menuju mengenal Allah. Jalan menuju mengenal Allah itu yang pertama ada melalui ayatnya. Ayat juga ada beberapa. Yang pertama itu ada ayat Qauliyah. Pada surat Qauliyah, Ma'rifatullah Qauliyah dijelaskan melalui ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan ditaati. Selain itu, ayat-ayat tersebut juga menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan lain-lain. Nah, dan yang kedua itu ada ayat kauniyah. Ma'rifatullah kauniyah dijelaskan melalui ayat-ayat yang menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang mampu menyaingi atau menandingi kebesarannya. Lalu, apa sih hal yang dapat menghalangi kita terhadap ma'rifatullah? Yang dapat menghalangi kita dalam mengenal Allah dan membuat kita senantiasa belajar untuk bisa menghindari penghalang-penghalang kita untuk mengenal Allah seperti maradus syahwat, seperti sifat al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, az-zulmu atau kezaliman, al-kidbu atau kebohongan, kasaratul ma'asi atau banyak melakukan maksiat, dan penghalang yang kedua yaitu maradu asyubah. Ada beberapa sifat dari penghalang yang kedua ini seperti al-jahlu atau kebodohan, al-irtiyab atau keraguan-raguan, al-inhirab atau penyimpangan, dan al-ghaflah atau kelalaian. Nah, yang selanjutnya itu ada al-adilah ala wujudillah. Fitrah artinya al-hilaf yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal fitrah adalah sifat azazi atau dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya Zat Maha Hebat yang telah memberinya rezeki, menghidupkan dan mematikannya. Keberadaan Allah yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tidak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil, di antaranya ada ad-dalilu hasyi dan ad-dalilu akli. Nah, yang selanjutnya itu ada al-haya fi zilali tauhid. Al-haya fi zilali tauhid atau hidup manusia itu bergantung kepada apa yang menjadi naungannya.
Jika naungannya seperti misalnya liberalisme atau serba bebas, kelak di akhirat semua naungan ini tidak ada apa-apanya, bahkan di dunia pun tidak membuat hati manusia berbahagia. Mungkin saja berlimpah segala hal yang berbau duniawi, akan tetapi tidak mendapat kebahagiaan yang sejati. Adapun arti dari hidup di bawah naungan tauhid adalah nikmat, tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Ada beberapa macam tauhid, salah satunya yaitu asma dan sifat, tauhid rububiyah, dan tauhid mulkiyah. Tauhidullah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu tauhidan dengan huruf ha ditasydid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekuasaannya. Macam-macam tauhid yaitu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid mulkiyah. Yang terakhir itu ada makna la ilaha illallah. Seperti disebutkan dalam kitab Safinah pada paslon, makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Yang artinya yaitu tidak ada yang wajib disembah, sebenarnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid menegaskan keesaan Allah yang menjadi dasar ajaran Islam yang menyariatkan bahwa hanya Allah yang memiliki hak untuk disembah dan diberikan ibadah. Tauhid juga mengisyaratkan secara tegas penolakan terhadap berhala dan tuhan-tuhan palsu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah juga dianggap sebagai kunci kepada pintu iman dalam Islam. Seseorang tidak dianggap sebagai seorang muslim jika tidak mengakui dan meyakini dengan tulus bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Baiklah, itulah beberapa materi yang bisa saya paparkan yang telah saya pelajari di dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Saya wassalamualaikum bro.